Kita memiliki pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang menonjol karena keberaniannya, yang menonjol karena pengorbanannya, yang menonjol karena membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, yang kita mau karakter itu ada pada diri kita, supaya kita ini generasi-generasi berikutnya juga melakukan hal yang sama untuk berjuang untuk negeri kita, menjaga negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf untuk seluruh teman-teman karena waktu ketupat kita berubah pada hari ini saja. Insyaallah di hari-hari berikutnya waktunya tetap sama dikarenakan Uma hari ini sedang ada di Bali. Lagi ada International Health Conference. Jadi ada dokter-dokter dari seluruh dunia, ada sekitar 30 negara berkumpul di sini. Dan salah satu yang mereka bahas adalah mengenai sindrom Prader-Willi, yaitu sindromnya Sulaiman, yang mana karena Uma punya anak dengan Prader-Willi syndrome, kelainan langka. Sulaiman, anak Uma yang keempat, punya kelainan langka, namanya Prader-Willi syndrome. Dan itu dibahas di conference ini, sehingga Uma tadi diminta untuk berbicara sedikit mengenai Prader-Willi syndrome yang belum banyak orang-orang tahu, khususnya di Indonesia. Jadi pada hari ini mohon maaf karena di waktu yang sama sekitar jam 10 Uma harus bicara mengenai sindrom Prader-Willi, sehingga kita ubah waktunya untuk hari ini saja. Baik, alhamdulillah hari ini untuk seluruh teman-teman siang-siang mudah-mudahan nggak terlalu ngantuk ya. Apa kabar semuanya? Semangat? Semoga di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita bertambah semangatnya, apalagi sekarang tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 November. Masya Allah, 10 November ini bertepatan dengan hari yang kita sebut sebagai Hari Pahlawan ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kenapa sih 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan? Tentu dalam Katupat kita banyak membahas masalah bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana akhlak, bagaimana ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Namun khusus hari ini teman-teman semua, nggak ada salahnya untuk kita meningkatkan rasa cinta tanah air kita, karena hari ini bertepatan dengan 10 November. Yang mana 10 November adalah yang kita sebut sebagai Hari Pahlawan. Di mana pertempuran Surabaya menjadi peristiwa yang melatar belakangi penetapan pada tanggal 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Kita hari ini akan membuat teman-teman semua lebih cinta kepada pahlawan, lebih cinta kepada tanah air, dan nanti efeknya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Dan terakhir Uma akan sedikit cerita tentang Palestina. Sebagaimana kita tahu bahwa sampai hari ini satu-satunya negara yang masih terus dijajah, bahkan sekarang perang yang sangat lama dan korban yang sangat banyak sekarang terjadi di Gaza, Palestina. Baik teman-teman semua, kita kembali kepada cerita Indonesia terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka karena pengorbanan yang sangat banyak dari para pejuang-pejuang. Indonesia alhamdulillah kita bisa bertahan melawan penjajah, dan salah satu tokoh penting dalam pertempuran 10 November itu adalah namanya Bung Tomo. Makanya 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan. Kalau kita membahas mengenai para pahlawan-pahlawan Indonesia, penting loh bagi kita teman-teman sekalian di era yang semakin modern ini, kita belajar dari kisah para pahlawan-pahlawan Indonesia. Mungkin selama ini Katupat kita banyak mendengar tentang pahlawan-pahlawan Islam, kisah-kisah para nabi, para sahabat, tapi dalam negara kita sendiri juga, kita memiliki pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang menonjol karena keberaniannya, yang menonjol karena pengorbanannya, yang menonjol karena membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, yang kita mau karakter itu ada pada diri kita, supaya kita ini generasi-generasi berikutnya juga melakukan hal yang sama untuk berjuang untuk negeri kita, menjaga negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia sama sekarang kita relate dengan kehidupan teman-teman kita di Gaza, Palestina. Untuk mendapatkan kemerdekaan, maka pertumpahan darah itu sangat banyak. Begitu pula Indonesia pada masa itu. Banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi di Indonesia demi menjaga Indonesia. Banyak sekali para pahlawan yang harus mengorbankan tenaganya, mengorbankan nyawanya demi persatuan Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini,
Uma ingin kita sama-sama mengingat tentang beberapa pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mungkin kita kayak belajar atau kita ingat balik bagaimana dulu pelajaran sejarah kita atau pelajaran PPKN kita di zaman dulu. Kalau teman-teman masih ingat, nggak ada masalah kalau kita ulang kembali tentang spirit para pahlawan untuk memperingati 10 November ini. Jadi kita mencintai agama kita, iya, di sini banyak sekali penghafal Quran, kita cinta Quran. Namun kita tahu orang-orang yang mencintai agamanya, yang mencintai Quran, yang mencintai Islam, pasti dia juga mencintai tanah airnya. Pasti dia juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tanah airnya. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pahlawan-pahlawan yang kita ingat, yang kita kagumi, yang mungkin kita bisa ikuti jejaknya. Kita perlu untuk belajar biografi dari orang-orang hebat supaya kita bisa tahu apa yang mereka kerjakan, kita dapat spiritnya, dan kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Mari kita sebutkan beberapa pahlawan, teman-teman semua, sesuai tema kita pada hari ini. Pahlawan yang kita kenal siapa, teman-teman sekalian? Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu, atau yang sering kita sebut atau kita kenal dengan nama Bung Karno. Seperti yang kita tahu, beliau adalah sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Beliau adalah seorang proklamatornya kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah seorang pencetus dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Beliau adalah seorang orator yang handal, yang setiap kali beliau bicara membangkitkan semangat bagi para pendengarnya. Itu adalah Bung Karno. Kemudian kalau kita bahas pahlawan Bung Karno, berarti ada lagi yang berikutnya, yaitu Muhammad Hatta. Ya, kita punya bandara namanya Soekarno-Hatta. Siapa? Seorang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini juga merupakan satu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau memiliki jabatan yang penting dalam kehidupannya. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Jadi orang Indonesia nggak mungkin tahu yang namanya Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Siapa lagi pahlawan-pahlawan Indonesia, teman-teman semua? Tokoh-tokoh yang cerdas, tokoh-tokoh yang menjadi founding father negara kita, tokoh-tokoh yang berjasa besar untuk negara kita ini. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Yamin. Teman-teman pernah dengar nama Muhammad Yamin? Tokoh yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini apa sih? Sumpah Pemuda ini adalah pikiran pemuda yang menyatukan bangsa Indonesia, ya, dan sebagai salah satu wujud kemerdekaan Indonesia. Kita tahu teman-teman semua bahwa Indonesia ini beragam bahasa, beragam adat istiadat, tapi melalui Sumpah Pemuda maka diinginkan adanya persatuan-kesatuan untuk menjaga keutuhan Indonesia, ya. Seperti bahasa persatuan kita Indonesia, seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang menceritakan bagaimana Sumpah Pemuda adalah menyatukan semua yang berbeda menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, Bung Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kita juga mungkin pernah dengar teman-teman yang namanya Dr. Sutomo. Siapa itu Dr. Sutomo? Dr. Sutomo adalah pendiri organisasi Budi Utomo. Apa itu organisasi Budi Utomo? Organisasi ini berhasil menyatukan pemuda-pemuda profesional, pemuda-pemuda yang berpendidikan barat, dan juga pemuda-pemuda yang tradisional dalam satu organisasi. Jadi Budi Utomo ini menjadi tempat untuk membebaskan rakyat dari penderitaan pemerintahan kolonial pada saat itu. Selain mendirikan Budi Utomo, seorang tokoh yang bernama Sutomo ini juga pergi ke Belanda untuk memperdalam ilmu. Di Belanda, beliau bergabung dalam Perhimpunan Indonesia dan memberikan informasi untuk pergerakan nasional. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, tokoh-tokoh kita, biasanya kalau Uma boleh cerita pribadi, kalau Uma belajar biografi atau baca kisah-kisah orang-orang hebat, itu muncul semangat dalam diri kita bahwa diri kita atau anak keturunan kita harus orang-orang yang hebat juga untuk bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan spirit itu kalau kita nggak kenal tentang tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan Indonesia? Kalau kita lihat seperti Sutomo tadi yang beliau mendirikan Budi Utomo, beliau harus pergi ke Belanda jauh untuk memperdalam ilmu. Teman-teman kita di sini juga begitu. Teman-teman kita di sini dari kampung halamannya masing-masing. Teman-teman semuanya berhijrah ke satu tempat untuk bisa belajar, untuk menuntut ilmu. Dan kemudian setelah mendapatkan ilmu, lakukan sesuatu untuk bisa membangun masyarakat, membangun kampungnya teman-teman semua. Seperti itu kalau dari skala kecil ya yang bisa teman-teman dapatkan spiritnya dari para pahlawan. Atau kita juga pernah mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara, teman-teman semua? Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah orang yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Khususnya pada zaman sebelum kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara ini
eee, berusaha untuk memperjuangkan hak kesetaraan kaum pribumi pada saat itu dengan kaum penjajah. Karena pada saat kita dijajah, sedikit sekali orang-orang yang bisa bersekolah, mungkin 3%. Tapi Ki Hajar Dewantara adalah orang yang berjuang dalam dunia pendidikan. Kata Rasulullah, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, ada orang yang bergerak dalam dunia kesehatan, ada orang yang bergerak dalam bidang kebebasan finansial misalnya, macam-macam. Seperti hari ini teman-teman semua, ini berkumpul ada sekitar 1.500 dokter dalam international conference yang diadakan di Bali di Indonesia ini. Uma lihat bagaimana mereka berdedikasi para dokter-dokter ini. Uma rasa Uma satu-satunya orang yang bukan dokter ya selain kru datang ke acara ini. Bagaimana mereka mendedikasikan dirinya melakukan pengabdian untuk masyarakat dengan cara berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan ilmu-ilmu baru untuk bisa menolong lebih banyak orang atau menyembuhkan lebih banyak orang. Itu mereka yang bergerak dalam dunia kesehatan. Sebagian kita mungkin bergerak dalam dunia pendidikan, lakukan sesuatu untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, seperti Ki Hajar Dewantara misalnya. Atau kita, Uma juga punya seorang teman, pembisnis-pembisnis handal, di mana mereka membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak untuk orang-orang supaya tidak menjadi pengangguran dan bisa bebas secara finansial. Itu juga melakukan sesuatu. Jadi hidup ini bukan melulu tentang diri sendiri, kita ngerasa bahwa diri sendiri yang harus maju, yang harus sukses, tanpa memperdulikan orang lain. Umat Islam ini digolongi sebagai atau disebut sebagai umat terbaik loh teman-teman semua. Umat terbaik itu maksudnya apa sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Artinya umat Islam ini bukan orang yang memikirkan diri sendiri saja. Umat Islam ini kehadirannya memberikan manfaat untuk banyak orang, memberikan kebaikan untuk banyak orang. Itulah yang disebut sebagai umatnya atau hambanya Allah SWT, umatnya Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ada orang Islam mengatakan, ya udahlah, itu urusan dia, urusan Palestina misalnya urusan dia, urusan saya ya saya udah sibuk dengan urusan saya sendiri. Nggak begitu. Orang Islam, dia punya hubungan yang baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan sesama manusia, dia punya tingkat empati, simpati yang tinggi, dia punya semangat untuk bisa berkontribusi, memberikan kebaikan, sebagaimana tadi Rasul katakan, sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kembali lagi teman-teman semua, kepada para pahlawan, tadi Uma membahas mengenai Ki Hajar Dewantara. Beliau dipilih oleh Allah untuk berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Ya. Beliau pada akhirnya tanggal lahir beliau ya, tanggal 2 Mei, itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, karena begitu banyak jasa beliau dalam dunia pendidikan. Atau masih membicarakan pendidikan, kita tahu pahlawan yang lain yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, seorang pahlawan wanita. Kata siapa pahlawan itu harus dari golongan laki-laki saja teman-teman semua. Perempuan-perempuan juga bisa loh berkiprah, perempuan-perempuan juga bisa loh hebat, perempuan-perempuan juga bisa loh mengubah dunia teman-teman semua. Kita lihat Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita yang pemikirannya untuk memajukan bangsa, memajukan kaum wanita terutama dalam segi pendidikan. Bahwa dari segi pendidikan perempuan dan laki-laki harus gak ada perbedaan. Perempuan pun bisa sekolah, perempuan pun bisa belajar, perempuan pun harus terus cerdas. Itu jasa yang diberikan oleh R.A. Kartini untuk bangsa kita. Kemudian kita lihat lagi teman-teman semua, mungkin teman-teman pernah dengar nama Dewi Sartika. Masih Uma sebutkan nama pahlawan-pahlawan perempuan, supaya perempuan-perempuan yang ada di sini juga punya semangat yang besar. Betul perempuan itu karakternya lemah lembut bukan berarti lemah saja. Ada saatnya perempuan-perempuan ini berkiprah, melakukan suatu gerakan yang bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak. Kita sudah punya kok pahlawan-pahlawan dari zaman dulu, para perempuan-perempuan yang melakukan itu. Seperti Dewi Sartika. Siapa itu Dewi Sartika, teman-teman semua? Beliau itu adalah orang yang membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Itu Dewi Sartika. Beliau itu memiliki semangat yang luar biasa bahwa para perempuan-perempuan ketika lulus ya memiliki kesamaan dalam kemampuan juga dengan laki-laki. Jadi maknanya adalah dari segi pendidikan laki-laki boleh sekolah, perempuan juga boleh sekolah, sama seperti R.A. Kartini. Maka berkat jasanya dalam dunia pendidikan, Dewi Sartika juga mendapatkan penghargaan bintang jasa namanya ya dari Hindia Belanda. Itu Dewi Sartika. Siapa lagi sih perempuan-perempuan yang jadi pahlawan teman-teman semua? Ada Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien ini pahlawan dari Aceh. Pahlawan yang digambarkan, kalau kita lihat foto yang biasa ditempel di kelas-kelas,
adalah seorang perempuan yang berani memimpin pasukan, menjadi leader loh teman-teman semua. Cut Nyak adalah seorang perempuan yang memimpin pasukan terhadap Belanda pada saat Perang Aceh pada masa itu. Cut Nyak seorang perempuan itu berperang untuk menghentikan penjajahan Belanda. Semangatnya, keberaniannya, ya, akhirnya Cut Nyak harus gugur juga dalam medan peperangan. Namun kisah Cut Nyak ini memberikan pembelajaran untuk kita bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu kita ini posisi kita apa teman-teman semua? Yang gabung di Katupat ini ada laki-laki tapi mayoritas perempuan. Kalau kita lihat R.A. Kartini, kita lihat Dewi Sartika, kita lihat Cut Nyak kita ini udah melakukan apa ya untuk bangsa kita sesuai dengan bidang kita? Oh, aku sudah mulai mengajarkan Quran pada orang-orang sekitar. Masya Allah, itu kontribusi yang luar biasa yang sudah teman-teman lakukan. Oh, setiap hari Jumat aku melakukan bakti sosial dengan kemampuanku, melakukan pendidikan gratis untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah engkau lakukan sesuai dengan kemampuan. Kita pada zaman sekarang nggak mesti harus terjun ke medan perang karena negara kita aman, alhamdulillah, tidak ada peperangan, tidak perlu harus seperti Cut Nyak yang terus menerus terjun ke medan perang, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lain sesuai dengan keahlian kita, teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah bahas Cut Nyak. Siapa lagi sih yang mungkin kita bisa tahu tentang pahlawan-pahlawan kita? Mungkin teman-teman juga pernah dengar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini juga adalah pangeran yang menjadi pimpinan perang Diponegoro dalam waktu 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini tercatat sebagai perang yang paling banyak korbannya yang paling banyak jumlahnya ya dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan teman-teman semua bukan dengan cara begitu saja mudah. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza Palestina, itulah yang kita lakukan dulu ya, bagaimana banyak orang yang harus kehilangan nyawanya, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, bagaimana mereka melawan para penjajah supaya penjajah itu pergi dari Indonesia, dan alhamdulillah pada akhirnya semua pengorbanan mereka terbayarkan dengan kita mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita nggak ingat tentang sejarah para pahlawan, bagaimana kita bisa punya spirit yang besar untuk menjaga negara kita, teman-teman semua, untuk mengembangkan dan menghebatkan negara kita. Umum masih ingin bahas lagi pahlawan-pahlawan lain, misalnya Imam Bonjol. Imam Bonjol ini, beliau adalah pemimpin, tapi beliau juga ulama. Imam Bonjol ini adalah pemimpin dari sebuah peperangan melawan penjajah, tapi beliau juga ulama. Imam Bonjol ini melawan penjajah dalam Perang Padri di Sumatera Barat, teman-teman semua. Ya, jadi kita lihat bahwa ternyata kekuatan iman, kekuatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahlawan-pahlawan ini kekuatan yang dahsyat untuk berani melawan penjajah. Itu yang kita lihat pada teman-teman kita di Gaza Palestina. Apa yang membuat mereka berani? Kita setiap hari lihat video nangis kan teman-teman semua. Kita setiap hari lihat video. Hari ini Uma baru lihat video halaman Rumah Sakit Indonesia dibom. Kemarin-kemarin rumah sakit lain dibom. Kemarin-kemarin ada sekolah dibom, rumah sakit dibom, tempat pengungsian dibom. Setiap hari kita menangis teman-teman semua. Dan kalau kita lihat bagaimana kata-kata mereka yang keluar dari mulut mereka adalah, ada video-video yang bilang bahwa ketika ada seorang anak yang ditanya mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina, mereka bilang ini memang selalu terjadi seperti ini, tapi kami akan terus menjaga tanah air kami. Pahlawan itu, teman-teman semua, pahlawan itu, bagaimana mereka berusaha untuk cinta tanah air dan berusaha untuk menjaga tanah airnya. Kita doakan ya untuk teman-teman kita di Gaza Palestina, makan cerita nanti agak banyak di terakhir. Tapi yang jelas kita sudah sebutkan beberapa nama-nama pahlawan, termasuk ada pahlawan wanita juga. Yang lain kalau teman-teman ingat ada namanya Marta Christina Tiahahu. Itu dari Maluku. Seorang wanita yang gagah berani yang mengangkat senjatanya untuk melawan penjajah Belanda. Jadi di sini kita bisa lihat ada pahlawan laki-laki, ada pahlawan perempuan yang semuanya punya kesamaan, yaitu ingin mengusir para penjajah dari negeri kita sampai kita mendapatkan kemerdekaan dan kita bisa hidup sangat tenang sampai hari ini, teman-teman semua. Jadi apa yang terjadi pada saat Indonesia dijajah pada masa itu sama terjadi ketika sekarang teman-teman kita dijajah di Gaza Palestina. Orang-orang Indonesia susah mendapatkan akses pendidikan, hanya sedikit yang mendapatkan akses pendidikan, mungkin sekitar 3% aja. Teman-teman mungkin kenal pada saat penjajahan Jepang menjajah Indonesia. Pada saat itu ada yang namanya Romusha ya. Romusha itu apa sih? Bahwa orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi ini
dijadikan sebagai orang-orang yang bekerja dengan paksa. Romusha itu apa sih? Sebutan bagi pekerja paksa pada pendudukan Jepang tahun 1942 pada masa itu. Kenapa orang-orang Jepang ini mengambil orang-orang Indonesia dan disuruh kerja paksa? Karena pada saat perang Jepang mereka membutuhkan tenaga kerja paksa untuk mengefisiensikan biaya perang Jepang. Jadi mereka pakai orang-orang Indonesia disuruh kerja paksa. Pada saat dijajah di masa itu, orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi, teman-teman semua, nggak bebas dalam melakukan aktivitas keseharian. Hak-hak pun dirampas. Itu yang terjadi di Gaza, Palestina pada saat ini. Penjajahan yang terjadi di Gaza, Palestina saat ini sama. Tidak bisa bebas dalam melakukan aktivitas keseharian, hak-hak dirampas. Izinkan Uma pada saat ini teman-teman semua untuk cerita sedikit tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah kita tahu bahwa banyak pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita bayangkan andai kan mereka hidup sampai sekarang dan mereka lihat apa yang kita lakukan. Wallahu alam, apakah mereka bangga ataupun mereka sedih dengan apa yang kita lakukan, tapi kita berusaha jadi generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita sesuai dengan yang kita mampu, insya Allah teman-teman semua. Hari ini karena khusus tanggal 10 November Hari Pahlawan, izinkan Uma cerita sedikit tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bangun nasionalisme kita, cinta tanah air kita, cinta Pancasilanya kita, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang besar untuk negara kita. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, 17 Agustus 45, ya, sebelumnya kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta, di mana di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya, itu tempat yang sangat bersejarah. Apa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya sebanyak 60 orang. Kenapa harus ada BPUPKI? Untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan Indonesia merdeka. Jadi perlu negara ini dirumuskan dasar negaranya seperti apa. Hari ini kita belajar sedikit tentang sejarah Indonesia, teman-teman semua. Jadi sidang BPUPKI itu merumuskan dasar negara. Indonesia ini mau seperti apa bentuknya? Kalau sudah merdeka, landasan negaranya mau seperti apa? Sidang BPUPKI pada saat itu dilakukan antara bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 45, teman-teman semua. Dan pada saat itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin-pemimpin nasional Indonesia. Tentu saja yang sangat berperan penting salah satunya adalah Insinyur Soekarno, yang kemudian beliau menjadi presiden pertama Indonesia. Bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya, pemimpin-pemimpin nasional Indonesia lainnya, mereka membahas bagaimana Indonesia ini ketika merdeka mau dibawa kemana, mau arahnya kemana. Mereka berpikir bagaimana menciptakan dasar negara, yang mana Indonesia sangat majemuk. Seperti kita tahu, Indonesia ini nggak semuanya Islam, teman-teman semua. Islam mayoritas, iya. Tapi Indonesia ini ada agama-agama lain. Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan adat, kaya akan berbagai macam keragaman. Sehingga para pemimpin-pemimpin kita ini, ya, para pemimpin-pemimpin nasional Indonesia pada saat itu berkumpul ketika Indonesia mau merdeka, mereka berpikir bagaimana caranya untuk membangun prinsip menciptakan dasar negara yang di mana di dalamnya ada menghormati perbedaan, yang di dalamnya mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Bagaimana caranya? Maka teman-teman semua pada tanggal 1 Juni 45, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyampaikan sebuah pidato yang dikenal dengan nama Pancasila Speech. Mungkin teman-teman pernah dengar, di mana dalam pidatonya Bung Karno akhirnya secara resmi mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hari ini Uma ingin kita semua, baik teman-teman di pesantren maupun teman-teman di luar, kita balik lagi untuk cinta tanah air kita. Seperti yang kita tahu, ini Pancasila ini dahsyat, Masya Allah ya, untuk bangsa kita ini teman-teman semua. Terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila ini dahsyat menjadi landasan bagi negara kita. Sedikit kita flashback, putar balik teman-teman semua, sejarah Pancasila ini tidak lepas dari yang namanya Piagam Jakarta. Sebagai orang Indonesia kita harus tahu tentang hal ini. Piagam Jakarta itu apa sih teman-teman semua? Nanti kita akan kaitkan dengan Piagam Madinahnya Rasulullah di kota Madinah. Piagam Jakarta pada saat itu dibuat untuk menjembatani antara golongan-golongan agamais dengan golongan atau kelompok nasionalis kebangsaan, ya, yang terjadi dalam sidang BPUPKI yang tadi Uma jelaskan. Teman-teman harus tahu tentang isi dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa sih?
Piagam Jakarta itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Uma ceritakan ini? Karena ini relate dengan Palestina yang akan Uma bahas terakhir nanti. Kalau saat teman-teman upacara di sekolah, teman-teman akan sering mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Maka Piagam Jakarta tidak lain adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman lihat bagaimana Indonesia ini dibangun oleh para founding father kita. Mereka memikirkan banyak hal agar Indonesia ini berdiri dengan kokoh. Dan selanjutnya kita yang mengokohkan, menjaga kesatuan, menjaga kekokohan dari negeri kita ini. Uma akan sebutkan teman-teman semua, Piagam Jakarta itu berisi 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk ada 5 poin di dalamnya. Apa isi Piagam Jakarta, teman-teman semua? Teman-teman hafal ini sebetulnya. Bagi teman-teman yang ikut upacara setiap hari Senin, hafal ini. Isi dari Piagam Jakarta aslinya berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lanjut tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman hafal ini. Setiap hari Senin teman-teman baca ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Siapa yang mengakui kemerdekaan kita pada saat itu? Salah satunya Palestina, teman-teman semua. Masih dengan Piagam Jakarta. Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, teman-teman perhatikan ini yang dihapus ayat kalimatnya, kepada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Awalnya bunyinya begitu yang kemudian nanti dihapus, teman-teman semua. Menurut dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu isi Piagam Madinah. Apa yang berbeda di sini teman-teman semua? Adanya kontroversi mengenai kalimat tadi yang disebut sebagai ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dihapus teman-teman semua. Kenapa? Ini Masya Allah, ini hikmah yang luar biasa oleh para founding father kita, Masya Allah, yang menyebabkan negara kita ini negara yang akhirnya bersatu insya Allah. Izinkan Uma menjelaskan teman-teman semua, pada saat kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada saat itu muncul kontroversi. Kenapa? Karena Muhammad Hatta pada saat itu mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur. Ingat, Indonesia bukan hanya Islam saja teman-teman sekalian, Indonesia ada agama-agama lain walaupun Islam itu mayoritas. Muhammad Hatta pada saat itu mengutarakan bahwa adanya aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mereka mengancam memisahkan diri dari Indonesia kalau poin ketuhanan itu enggak diubah esensinya. Maka ini kebijaksanaan yang dimiliki oleh founding father kita, terutama salah satunya adalah Muhammad Hatta. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Kita sepakat itu teman-teman semua. Ya. Keragaman agama, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat. Oleh karena itu, seluruh umat beragama di Indonesia itu sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar agama. Dasar negara maksud Uma. Jadi akhirnya disepakati Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti. Kenapa? Karena nggak semuanya orang beragama Islam di Indonesia. Oleh karena itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa ini ditetapkan menjadi sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Alasan menghapuskan bunyi Piagam Jakarta itu karena harus menyertakan seluruh elemen bangsa dari berbagai macam suku dan agama di Indonesia.